Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, Pak. Iya. Aku nggak paham kali ini masalah pindah perkembangannya ini, Pak. Coba kayak mana coba jelaskan dulu, Pak. Biar paham dulu orang-orang ini. Perkembangan P-Network. Ya, jadi kalau pertanyaan tentang perkembangan P-Network, maka kita harus berangkat dulu cerita tentang jauh sebelum P-Network ya. Jauh sebelum P-Network berarti ada Ethereum dulu, baru ada BTC dulu. Nah, jadi kalau kita mau sharing ya, jauh sebelum P-Network ada Ethereum 2015. Jauh sebelum Ethereum ada Bitcoin 2009. Bitcoin ya itu sudah meninggalkan cerita dulu dan kita banyak yang menyesali. Itu dia ya. Menyesali kenapa kok dulu kok goblok kali lah kita nggak percaya itu dia ya kan. Iya. Nah jadi ketika Bitcoin itu dirilis dulu harganya itu masih 5 rupiah. Jadi 2009 itu harga Bitcoin kita dengar, kita tahu, bahkan kita melihat informasi dari teman ke teman sampai ke telinga kita itu di awal rilis harga 5 rupiah. Nah pertanyaannya goblok kita di mana? Kan gitu. Goblok kita dulu kenapa kita nggak mau beli di awal? Padahal murah ya? Padahal murah. Seharusnya kalau dulu kita beli, ya kalau mungkin kita punya uang 1 juta aja, berarti udah berapa koin dah itu? Udah ribuan koin lah ya? Mungkin udah ribuan atau mungkin ya puluhan ribu koin kan? Karena 5 rupiah. Iya. Tapi oke lah. Saat itu telah berlalu sampai hari ini sudah 12-13 tahun ya. Iya. Kita udah ketinggalan, itu judulnya. Iya. Jadi kita ketinggalan cerita Bitcoin karena hari ini ya mau diratapi pun itu sudah terjadi. Udah lewat ya. Sudah. Kalaupun mau beli sekarang harganya kurang lebih 360-an juta. Waduh, udah satu mobil ya, Pak. Ya, nggak jadi ya. sudah seharga satu mobil ya. Kemarin hampir sempat tembus di angka 1 M ya. Waduh. Di sekitar Oktober November kemarin tahun 2021 itu sempat tembus hampir 1 M ya. Sempat 900 juta harga satu Bitcoin. Tapi turun biasa. Ya, biasa. Nanti naik lagi dia. Turunnya pun tetap ratusan juta. Iya, nanti naik lagi. Nanti ada masanya dia naik lagi. Nah, 2009 oke lah kita ketinggalan cerita tentang Bitcoin, dan 2015 itu mungkin kita tidak melakukan penambangan, tapi harga Ethereum masih murah. Itu dia lagi. Ya, masih murah. Tapi kita sekali lagi kita nggak mau menggubris. Sebenarnya bukan, kalau dari banyak informasi sih bukannya tidak menggubris, Bos, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan Bitcoin ataupun apa yang harus kami lakukan dengan Ethereum. Nggak ngerti. Hari ini kita diperdengarkan lagi, kita diperlihatkan lagi, kita dipertontonkan lagi tentang cerita P-Network yang dirilis 14 Maret 2019 oleh Nicholas Kokalis. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai terulang lagi ya. Jangan terulang lagi dan tidak boleh mengabaikan. Maka kalau misalnya kita mengabaikan lagi, maka goblok kita sama seperti Bitcoin dulu masih murah, Ethereum dulu masih sangat murah, dan P-Network hari ini itu sepertinya tidak murah lagi. Jadi kalau misalnya kita sih punya keyakinan dengan komunitas besar, dengan jumlah pionir yang sangat banyak sekali di dunia, ya kalau saya yakin 40 jutaan lah udah. Kalau hari ini 40 jutaan. Kalau misalnya kalian bilang, misalnya teman-teman di luar, oh masih 35 bos, salah ya? Karena itu udah 8 bulan yang lalu. Udah lama ya? Antara 7 sampai 8 bulan yang lalu. Itu 35. Masa sampai hari ini nggak nambah-nambah? Iya sih. Nggak logis kan? Nggak logis lah. Dan sekarang semakin orang. Nah, sekarang pertanyaannya kembali apa yang disampaikan oleh Changpeng Zhao, yaitu yang punya exchanger Binance. Dia mengatakan begini, ketika ya ada sebuah kripto atau ada sebuah komunitas kripto yang jumlah membernya itu, yang jumlah pionirnya banyak, besar, maka dia yakini pasti punya nilai. Ya, artinya nilai yang dimaksud adalah ketika terjadi transaksi besar-besaran, sesuatu yang transaksinya besar-besaran pasti akan memiliki nilai yang besar. Oleh karenanya semua ini menjadi keterkaitan.
kita sudah ketinggalan Bitcoin, kita ketinggalan Ethereum, kita nggak mau lagi ketinggalan P-Network. Apalagi P-Network dengan segala informasi yang muncul terus setiap hari, ya. Sekarang kalau bahkan di Twitter itu sudah ada di urutan ke-9 jumlah cryptocurrency dengan pengikut terbesar di Twitter, ya P-Network. Nah, bahkan tadi pagi ya, itu sudah 1,8 juta. Artinya akun core team, akun P-Network core teamnya itu sudah pengikutnya 1,8 juta. Dan itu sudah ada logo centang biru. Maka ini kan nggak main-main. Nggak main-main ya. Nggak main-main. Sudah. Makanya ini saya yakin dilirik terus oleh yang namanya Changpeng Zhao, pemilik CEO Binance. Jadi ya founder atau CEO Binance itu melihat peluang besar itu sepertinya yang memenuhi syarat yang luar biasa, ya. Itu ada pada P-Network. P-Network juga termasuk mungkin ada di situ kayak Cordao ya. Core mining itu juga memenuhi syarat. Bahkan Star Network itu masuk dalam radar yang sepertinya diperhitungkan juga. Oleh karenanya, ketika hari ini yang kita lakukan adalah menghasilkan sesuatu dari yang gratis, kenapa kita tidak coba itu loh? Ya mungkin kebanyakan orang kan nggak mungkin gratis kok, harganya tinggi gitu. Wah, itu salah besar. Ya, salah besar. Orang nggak percaya apa? Ya, jadi memang banyak orang-orang negatif ya. Kalau orang negatif itu nanti gini, dia kena penyakit 3S. Apa itu? Stres ya. Stroke, stop. Itu dia, stop dia. Tapi ya pas kan? orang cair stres, ya, pingsan. Pingsan ya. Pingsan ya. Nanti kalau gini, ini contoh. Hari ini benar memang Pi belum ada nilai, benar. Ya. Hari ini benar Pi belum ada di bursa manapun, benar. Ya. Tapi tahukah kalian bahwa hari ini banyak bermunculan informasi dari grup-grup di WhatsApp yang mengatakan begini. Kalian kalau mau inden Pajero, ya, katakanlah mobil Mitsubishi itu, silakan gabung di grup dan langsung pesan. Itu sudah bisa. Hanya kapan bayarnya? Nanti open mainnet. Open mainnet terbuka ya? Ya, open mainnet atau mainnet terbuka. Ketika sudah open mainnet, maka harga sudah ada. Dan kenapa kemudian para dealer lah, kita sebutnya dealer, atau orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan Mitsubishi ini, showroom kok dengan yakin ya, showroom, dengan yakin dan dengan percaya diri, silakan inden. Dan itu bukan hanya Mitsubishi, ada Toyota. Ini nama-nama besar perusahaan-perusahaan mobil yang dari kita belum lahir sudah punya nama. Dan hari ini mereka nggak mau ketinggalan. Ambil peluang ya secepatnya. Jadi ini merupakan peluang besar. Karena apa? Mereka itu orang-orang yang melek era. Mereka itu orang yang ngerti dunia digital. Bahwa nanti ke depan uang kertas itu bakal nggak laku, sepertinya akan terjadi. Cuman kalau hari ini kita sampaikan kepada tetangga kita, ya kita dibilang orang gila. Gila kau katanya. Gitu dia, udah pasti itu. Contoh, bentar lagi uang kertas itu bakal nggak laku. Pasti kita dibilang gila. Tapi mereka tidak tahu bahwa nanti cepat atau lambat uang kertas nggak ada ya. Bahkan informasi udah banyak sih. Ada informasi kita sebutlah di Cina itu ada sebuah daerah di mana mereka sudah menggunakan uang digital untuk melakukan barter, bahkan uang fiatnya sudah nggak laku. Jadi mata uang yuan itu sudah nggak digunakan. Pada daerah-daerah khusus tertentu ya, yang menurut informasi seperti itu. Oleh karenanya jika hari ini kita tidak mengambil kesempatan itu, maka menyesal nanti. Menyesal itu ya pasti akan akan terjadi. Seperti kita hari ini menyesali dulu kenapa waktu harga 5 rupiah Bitcoin nggak kita beli. Dulu kenapa ketika harga Ethereum hanya 100 rupiah nggak kita beli. Kan gitu. Lalu kita investasikan hari ini. Kalau dulu dari 5 rupiah kemudian hari ini jadi 360 juta, harusnya kita menjadi kaya raya. Tapi itulah kegoblokan cara berpikir kita, atau memang kita tidak ngeh, atau karena kita tidak tahu. Itunya dia. Jadi ya sudah, ini kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung, udah jangan mikir panjang-panjang, jangan mikir lama-lama. Ini eranya industri digital, semua akan digitalisasi.
bahkan sampai mata uang pun nanti mata uang digital. Iya. Jadi jangan heran nanti kalau kita belanja cukup bawa handphone, masuk ke kasir, laga barcode, pulang bawa barang. Ya sekarang kalau saya sih itu udah nggak heran sih, udah terjadi di negara kita ini. Iya. Sekarang apa-apa kan melalui handphone aja sih. Iya. Transfer data aja ya kan. Iya. Jadi kesimpulannya gitu aja. Ya buruan lah yang belum bergabung, karena ya paling-paling akan jadi goblok kalau nanti kemudian ini sudah terrealisasi. Sedikit lagi Pak. Ini kan saya berpendapat, maksudnya memandang Bapak itu orang yang udah lama ya bermain di sini gitu kan, di dunia digital currency ini ya. Ya. Menurut Bapak negara mana yang paling banyak ya yang core timnya itu? Di negara mana sekarang ini gitu? Core Team P Network. Oh ya, Core Team P Network. Kalau Core Team P Network sepertinya itu terbagi rata. Terbagi rata ya? Walaupun basisnya di Amerika, tapi mereka juga menggunakan tenaga-tenaga seperti ya kalau lihat wajahnya dari Afrika pun ada. Oh gitu ya? Iya kan? Dari Asia seperti Cina juga ada. Artinya gini, itu kan kebijakan. Sama dengan moderator. Moderator P Network Indonesia itu kan ada di mod percakapan kalau kita di akun P Network. Jadi sebenarnya itu meratanya itu. Merata ya. Nah, tinggal kebijakan dari P Network tim intinya untuk kemudian katakanlah mengangkat lah ya siapa-siapa yang layak dan pantas serta dipantaskan untuk menjadi core team gitu. Ya seperti kalau di Cina ada Justin Wu gitu kira-kira gitu ya. Nah, kalau Cheng Diaofan itu memang pendiri ya. Sama suaminya lah Nicholas Kokalis. Nah itulah yang mungkin bisa kita jelaskan ya. Oke, Pak. Terkait dengan banyak, Pak. Perkembangan P Network. Oke, terima kasih banyak Pak. Jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan lagi nanti. Oke Pak.